Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, siswa-siswi kita memiliki karakteristik yang unik dalam hal belajar. Inilah yang disebut dengan gaya belajar. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pengertian gaya belajar, jenis-jenis gaya belajar, dan bagaimana cara belajar yang tepat untuk ketiga gaya belajar tersebut. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai siswa dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan memahami suatu informasi. Jadi, gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Terdapat 3 jenis gaya belajar yang dimiliki siswa, yaitu gaya belajar visual atau melihat, auditori atau mendengar, dan kinestetik atau bergerak. Siswa yang memiliki gaya belajar visual atau melihat biasanya akan cenderung berbicara dengan cepat dan melirikan mata ke atas apabila sedang berbicara. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut atau dengan cara menunjukkan alat peragaan yang langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak yang bergaya belajar visual lebih suka mencatat sampai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi. Ciri-ciri siswa yang bergaya belajar visual adalah berbicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dapat membaca dengan cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, dan mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Strategi untuk mempermudah proses belajar bagi siswa yang bergaya belajar visual adalah gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Gunakan multimedia seperti komputer dan video, serta ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditori atau mendengar biasanya cenderung berbicara sedang-sedang saja dengan nada yang datar dan melirikan matanya ke kiri atau ke kanan. Siswa yang bertipe belajar auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Siswa auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch atau tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi siswa auditori. Siswa-siswi seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Ciri-ciri siswa dengan gaya belajar auditori adalah saat bekerja suka berbicara kepada diri sendiri, berpenampilan rapih, mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia pembicara yang fasih, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, berbicara dengan irama yang terpola, dan dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Lalu strategi untuk mempermudah proses belajar bagi siswa bergaya belajar auditori adalah ajak siswa untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Dorong siswa untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Gunakan musik untuk mengajarkan siswa, diskusikan ide dengan siswa secara verbal, dan biarkan siswa merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur.
Kemudian yang terakhir, gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik atau bergerak. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya berbicara dengan lebih lambat dan apabila berbicara seringkali melirikan matanya ke bawah. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri siswa yang belajar dengan gaya belajar kinestetik adalah berbicara perlahan, berpenampilan kurang rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu, serta menyentuh orang yang mendapatkan perhatian mereka, juga menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Kemudian strategi untuk mempermudah proses belajar siswa dengan gaya belajar kinestetik ini adalah jangan paksakan siswa untuk belajar sampai berjam-jam. Ajak siswa untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, ajak dia membaca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar mengenai konsep baru. Izinkan siswa untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan, dan izinkan siswa untuk belajar sambil mendengarkan musik. Demikianlah video mengenai gaya belajar.